Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Ogi Pinanda. Saya Muhammad Rifalan Kapiradi. Kehadiran kami di sini akan berdiskusi tentang jaminan kesehatan nasional dan ruang lingkupnya. Demi mempersingkat waktu dan mempercepat diskusi kali ini, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Saudara Ripal, sejak kapan sih JKN ini direalisasikan di masyarakat? Untuk JKN ini sebenarnya dia dimulai per 1 Januari 2014. Nah, jaminan kesehatan ini itu merupakan bentuk perlindungan sosial yang menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Nah, kebetulan JKN ini dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari sistem jaminan nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan. Dia tuh yang bersifatnya itu wajib ya. Nah, kenapa dikatakan wajib? Nah, hal ini juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. Nah, jadi yang seperti yang tadi Saudara Ripal jelaskan bahwa JKN ini dimulai 1 Januari 2014. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak, seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Nah, selanjutnya mungkin saya akan yang bertanya ya. Berikutnya saya akan bertanya nih, menurut Anda nih, apa aja sih manfaat yang didapat kalau kita mengikuti JKN ini? Nah, untuk memanfaatkan JKN ini sebenarnya JKN tersebut mempunyai multi manfaat secara medis dan secara non medis. Yang mempunyai manfaat secara komprehensif, yakni pelayanan yang diberikan bersifat paripurna, mulai dari preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Seluruh pelayanan tersebut tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya iuran bagi peserta promotif dan preventif yang diberikan bagi upaya kesehatan perorangan. Nah, untuk manfaat JKN ini ada dua, yakni berupa pelayanan kesehatan dan manfaat non medis. Manfaat non medis ini meliputi akomodasi dan ambulan. Ambulan hanya diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang telah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Manfaat yang diterima dalam program JKN ini adalah komprehensif sesuai kebutuhan medis. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan bersifat paripurna. Terus, meskipun manfaat JKN bersifat komprehensif, namun masih ada yang dibatasi, yaitu kacamata atau alat bantu dengar, alat bantu gerak seperti tongkat penyangga, kursi roda, dan korset. Sedangkan yang tidak dijamin itu meliputi pelayanan di luar fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS, terus pelayanan yang bertujuan kosmetik, general check up atau pengobatan alternatif, dan masih ada beberapa lainnya. Mungkin secara sederhananya BPJS ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam tanda kutip masyarakat yang kurang mampu dalam hanya dunia kesehatan. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi, sebenarnya siapa sih yang bisa mendapatkan JKN ini? Apakah semua masyarakat atau hanya beberapa masyarakat tertentu? Gimana? Baik, mungkin kalau untuk JKN ini kan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam prinsip pelaksanaan program JKN yang sudah dijelaskan tadi, maka kepesertaan masyarakat itu wajib. Jadi semua masyarakat itu wajib menjadi anggota JKN. Nah, pesertanya ini adalah setiap orang, termasuk orang asing yang pernah bekerja di Indonesia selama singkat minimal 6 bulan di Indonesia, ataupun yang telah membayar iuran JKN, terdiri dari peserta penerima bantuan iuran atau PBI dan juga peserta non penerima bantuan iuran atau non PBI, seperti itu. Jadi
pada dasarnya semua orang juga bisa, bahkan orang asing juga bisa, akan tetapi yang harus sudah bekerja paling singkat atau minimal 6 bulan di Indonesia. Nah, selanjutnya mungkin untuk menjadi anggota JKN itu tuh sebenarnya apa aja sih yang dibutuhin, syarat-syaratnya untuk menjadi anggota JKN? Sebenarnya untuk menjadi anggota JKN atau untuk membuat JKN itu sebenarnya syaratnya gampang. Hanya ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu ada KTP. Ya, karena KTP kan tanda penduduk. Jadi itu juga harus menjadi syarat utama dalam pembuatan JKN ini. Yang kedua ada kartu keluarga. Yang ketiga kartu NPWP, dan yang terakhir itu ada foto. Jadi setiap anggota JKN yang sudah terdaftar itu wajib memiliki KTP, KK, NPWP, dan foto, terutama itu foto agar jelas identitasnya. Nah, untuk yang selanjutnya saya juga ingin bertanya nih, JKN tersebut menanggung biaya apa saja sih di dalamnya, dan mungkin ada beberapa biaya yang tidak ditanggung dalam JKN ini. Nah, untuk pelayanan JKN di sini ada pelayanan tingkat dasar ya, atau tingkat 1, yaitu pelayanan kesehatan spesifikasi. Nah, spesifikasinya di sini itu yang mencakup administrasi pelayanan, terus pelayanan promotif dan konsultasi medis, terus tindakan medis non spesifik baik operasi maupun non operasi. Terus kemudian ada pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, terus ada transfusi darah sesuai kebutuhan medis. Terus juga ada pemeriksaan penunjang diagnosis di lab yang tingkat 1. Nah, kemudian di sini juga JKN dia menanggung biaya transportasi pengobatan. Nah, di sini itu dalam Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, pasal 29 di sini itu dijelaskan bahwa pelayanan ambulan dalam pasal tersebut dijelaskan sebagai pelayanan tertentu untuk menjaga kestabilan kondisi pasien, dan hanya dijamin bila rujukan dilakukan pada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Nah, terus kemudian ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian pelayanan ambulan itu dapat dilihat lebih lengkap pada peraturan BPJS Kesehatan, itu ada di nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan. Nah, adapun pelayanan yang tidak termasuk dalam JKN di sini, yang pertama ada pelayanan yang tidak mengikuti prosedur. Nah, terus kemudian itu ada pelayanan di luar fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Jadi kalau misalkan bukan anggota BPJS, dia tidak bisa mengikuti tidak boleh mengikuti pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh JKN. Nah, terus juga ada pelayanan untuk tujuan kosmetik atau estetika. Nah, terus keempat ada general check up atau pengobatan alternatif. Yang kelima ada pengobatan untuk mendapatkan keturunan atau pengobatan impotensi. Yang keenam ada pelayanan kesehatan pada saat bencana. Yang nomor 7 ada pasien bunuh diri atau penyakit yang timbul akibat kesengajaan untuk menyiksa diri sendiri atau bunuh diri, ataupun pasien narkoba. Nah, jadi untuk biaya yang ditanggung sama JKN ini cakupannya sangat luas ya teman-teman, mulai dari administrasi pelayanan, terus pemeriksaan, pengobatan, dan masih banyak. Dan untuk yang tidak dijamin itu pelayanannya tidak mengikuti prosedur seperti yang tadi saudara Rifa jelaskan. Jadi pelayanan ini hanya diperuntukkan untuk orang yang mengikuti jaminan kesehatan nasional. Nah, untuk yang selanjutnya itu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mungkin untuk yang pertanyaan berikutnya itu gimana sih cara untuk mendaftar JKN gitu? Nah, untuk daftarnya itu teman-teman sangat mudah. Caranya kita bisa melalui kantor BPJS Kesehatan, dan yang kedua kita bisa melalui web. Nah, untuk melalui web itu kita bisa akses BPJS Kesehatan Go.id atau di elektronik, atau bisa juga melalui pihak ketiga melalui channel bank seperti Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI, ataupun lewat pos to pos. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya ingin bertanya lagi untuk
biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta JKN itu gimana? Nah, untuk iuran yang harus dikeluarkan oleh peserta JKN itu, yang pertama dia tuh pada prinsipnya sih si iuran ini tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta dari JKN sepanjang dia mengikuti prosedur dan obat-obatan yang telah ditetapkan oleh dokter. Terus kemudian dia masuk ke dalam daftar formularium nasional. Mungkin seperti itu, asal si pasiennya ini sudah terdaftar, jadi dan mengikuti prosedur, tidak ada biaya yang perlu dikeluarkan untuk iuran peserta JKN-nya seperti itu. Jadi pada intinya teman-teman, untuk iuran yang harus dikeluarkan itu tidak ada, atau lebih tepatnya gratis, selagi kita bisa mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kita berdua sampaikan. Mohon dimaafkan kurang lebihnya. Sampai ketemu di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.